Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Assalamualaikum buat ibu dosen, Ibu Umi Rofiatin SPMMA sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Jadi kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi biaya bahan baku. Nah, sebelum memulai ke materi, saya bakal memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andre Kuswoyo, yang kedua Anna Angelina Tina Hasan, yang ketiga Anselmus Jeffrey, yang keempat Antonius Dukalodo, yang kelima Bartolomeus Buu, keenam Daniel Simo, dan yang ketujuh Desi. Nah, yang pertama itu dengan pengertian biaya bahan baku. Biaya bahan baku sendiri adalah harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh produk yang siap dijual. Nah, kita lanjut yang kedua, ada dalam perusahaan manufaktur, bahan atau material dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu bahan baku atau direct material, yang kedua itu bahan baku penolong atau indirect material. Nah, misalnya dalam perusahaan mebel, bahan baku penolong adalah minyak pelitur. Biaya yang ditimbulkan karena pemakaian bahan baku penolong disebut biaya bahan baku penolong. Biaya bahan baku penolong merupakan bagian dari unsur biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya juga ada perolehan dan penggunaan bahan baku. Meskipun proses produksi dan kebutuhan bahan baku bervariasi sesuai dengan ukuran dan jenis kegiatan atau operasi normal dari perusahaan, pembelian dan penggunaan bahan baku biasanya meliputi langkah-langkah seperti berikut yang ada di bawah ini. Yang pertama, untuk setiap produk atau variasi produk. Yang kedua, anggaran produk atau production budget. Yang ketiga, ada surat permintaan pembelian atau purchase requisition. Yang keempat, ada surat pesanan pembelian atau purchase order. Yang berikutnya ada laporan penerimaan barang atau receiving report. Yang berikut ada bukti permintaan bahan atau material requisition form. Yang berikut dan yang terakhir adalah kartu catatan bahan baku atau material record card. Nah, yang selanjutnya ada pembelian bahan baku. Ada 3 dokumen yang digunakan dalam pembelian bahan baku, yaitu yang pertama surat permintaan pembelian atau purchase requisition. Yang kedua ada surat pesanan pembelian atau purchase order. Yang ketiga ada laporan penerimaan barang atau receiving report. Surat permintaan pembelian diajukan oleh bagian gudang kepada bagian pembelian apabila persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah pada tingkat minimum pemesanan kembali atau record point, dan bagian penerimaan barang akan membuat laporan penerimaan barang apabila barang yang dipesan telah datang atau tiba. Yang selanjutnya ada harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, berdasarkan standar akuntansi, harga pokok barang yang dibeli meliputi harga faktur ditambah biaya lainnya yang terjadi dalam rangka memperoleh bahan sampai dengan bahan siap dipakai untuk kegiatan produksi. Misalnya, harga faktur ditambah biaya angkut pembelian. Nah, di bawah ini juga ada biaya angkut yang dapat diperlakukan sebagai yang pertama ada elemen biaya overhead pabrik. Nah, perlakuan ini lebih praktis karena dapat mengurangi kesulitan pengalokasian sehingga kesulitan dalam perhitungan harga perolehan bahan baku dapat diminimalisasi. Namun demikian, perlakuan ini tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang berikutnya ada elemen harga pokok perolehan bahan baku atau material. Perlakuan ini memerlukan dasar alokasi biaya angkutan bahan baku. Misalnya nih, ada perbandingan faktur yang dibeli atau perbandingan kuantitas fisik bahan. Yang selanjutnya ada pencatatan harga pokok bahan baku yang dibeli.
Dalam akuntansi ada dua sistem pencatatan bahan baku. Nah, teman-teman pasti tahu yang pertama ada sistem pencatatan fisik atau fisikal dan yang kedua ada sistem pencatatan perpetual. Jika arus bahan baku relatif kecil, masih bisa menggunakan sistem pencatatan fisik karena jumlah barang relatif tidak banyak dan mutasi persediaan juga tidak tinggi sehingga pimpinan perusahaan masih mampu melakukan pengendalian persediaan. Yang berikut ada pencatatan bahan baku. Nah, dalam akuntansi biaya juga ada pencatatan yang namanya bahan baku. Pemakaian bahan baku dalam perusahaan manufaktur melibatkan bagian produksi, bagian gudang, dan bagian akuntansi. Dalam rangka melakukan pengendalian bahan baku, perusahaan menetapkan prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku yang dimana bagian produksi mengisi bukti permintaan bahan atau material requisition form yang selanjutnya diserahkan ke bagian gudang. Yang selanjutnya juga ada perhitungan pemakaian bahan baku ya. Nah, di bawah ini dalam perhitungan pemakaian bahan baku ada berbagai metode penilaian harga pokok bahan yang dipakai metode-metode tersebut. Yang pertama itu ada metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out sama dengan FIFO. Nah, metode ini beranggapan bahwa bahan yang dibeli atau masuk lebih awal dipakai atau keluar lebih awal pula. Metode ini dapat menekankan pada arus biaya dan bukan pada arus bahan secara fisik. Nah, yang selanjutnya itu ada metode rata-rata atau average. Dalam sistem pencatatan periodik, metode rata-rata yang digunakan disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Dalam sistem pencatatan perpetual, metode rata-rata yang digunakan disebut dengan metode rata-rata bergerak atau moving average. Nah, ini juga perlu pengolahan dalam bahan baku. Yang pertama, pengolahan bahan baku atau manajemen bahan baku memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut. Memberi pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Nah, ini juga seperti kepuasan pelanggan ya, teman-teman. Nah, yang kedua, berproduksi dengan efisien semaksimal mungkin. Ini untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan biar apa yang diminta atau apa yang diorder bisa terpenuhi. Mengatur jumlah persediaan untuk mengendalikan dana yang tertanam dalam persediaan dan lain-lain. Nah, di bawah ini ada sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian lokal bahan-bahan baku, dan di bawah ini ada contoh suratnya ya. Di sini saya memasukkan contoh surat permintaan pembelian yang ada di sebelah tulisan sebelah kiri saya dan surat order pembelian yang ada di sebelah kanan saya. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar di depan. Teman-teman bakal mengetahui ini nanti pas saat teman-teman bekerja di suatu perusahaan, pasti ada yang namanya transaksi-transaksi seperti ini. Sebenarnya ada namanya contoh kartu gudang, ada juga, cuman saya tidak memasukkan, cukup untuk menjadi sampel. Yang ini saja saya masukkan dua, yaitu surat permintaan pembelian dan surat order pembelian. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Terima kasih atas partisipasi Ibu Umi Rofiatin SPMMA. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.